Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya nih kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan tetap semangat meskipun kalian belajarnya dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan nih materi di bab yang kedua, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, untuk kompetensi dasarnya, pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Indikatornya, yang pertama menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Dan yang ketiga, menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional. Oke, pertama tentang pengertian pertidaksamaan. Sudah tahu belum apa itu pertidaksamaan? Sebelum kalian mengerti tentang pertidaksamaan, kalian harus tahu dulu tentang persamaan. Oke, kalau pada pelajaran aljabar di kelas 8, itu kan ada namanya persamaan. Persamaan itu adalah suatu kalimat yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan, misalnya nih, saya tuliskan contoh-contoh pertidaksamaan. Pertama, ada 2x tambah 1 lebih dari 3. Yang kedua, x kurang 4 kurang dari sama dengan 1. Yang ketiga, 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan 3. Yang keempat, 2x kurang 1 per x kurang dari 1. Yang kelima, x kurang 1 tidak sama dengan 0. Jadi, tanda-tanda ketidaksamaan itu ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. X diganti dengan bilangan tertentu agar dapat ditentukan benar ataupun salahnya. Jadi, bentuk-bentuk yang kelima ini disebut pertidaksamaan. Sementara nilai-nilai yang menjadikan suatu pertidaksamaan itu benar disebut dengan penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian pertidaksamaan itu berupa interval. Kalau persamaan kan angkanya jelas. X sama dengan 5, X sama dengan min 5, X sama dengan 0, itu angkanya jelas. Tetapi kalau pertidaksamaan itu bentuknya interval. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi dalam interval gitu ya. Interval itu berupa garis bilangan. Misalnya pada penyelesaian X lebih dari sama dengan 2, X anggota bilangan real bila digambarkan dalam garis bilangan menjadi seperti ini. Nih, X lebih dari sama dengan 2. Berarti di sini ada angka 2. Kita kasih bulatan hitam. Lebih dari berarti arahnya ke kanan. Ini lebih dari sama dengan 2 ya. Kalau sama dengan 2, bulatannya harus penuh atau bulatan hitam. Penyelesaian X kurang dari 3 dengan X anggota bilangan real bila digambarkan dalam garis bilangan menjadi seperti berikut. X kurang dari minus 3. Berarti misalnya di sini ada angka minus 3. Kita kasih bulatan, bulatannya harus kosong karena dia di sini hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Kurang dari arah panahnya ke kiri. Oke, kalau tadi masih menjelaskan tentang pertidaksamaan, sekarang masuk ke pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan yang variabelnya paling tinggi berderajat 1. Ya, di sini berarti X, Y, Z,
dan seterusnya. Derajatnya 1, berarti X pangkat 1, Y pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 kan tidak perlu kamu tuliskan lagi, jadi hanya tinggal X, Y, ataupun Z. Oke, jadi bentuk-bentuk pertidaksamaannya misalnya AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B lebih dari sama dengan 0, AX tambah B kurang dari sama dengan 0, atau AX tambah B tidak sama dengan 0. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 2X tambah 3 lebih dari 7. Oke, 2X tambah 3 lebih dari 7. Ini kedua ruas kamu kurangi dengan 3. Berarti di sini 2X tambah 3 dikurangi 3 tinggal 2X. 7 dikurang 3. Berarti 7 dikurang 3 itu hasilnya 4. Kemudian kedua ruas kita bagi 2. 2X dibagi 2 adalah X, 4 dibagi 2 yaitu 2. Selanjutnya lagi, tentukan penyelesaian dari 3X tambah 2 lebih dari sama dengan 5X kurang 4. Nah, kalau untuk seperti ini berarti kedua ruas kamu kurangi dengan minus 5 dan minus 5X dan minus 2. Jadinya yang di ruas kiri dikurangi dengan 2, berarti 2-nya hilang. Kemudian yang di sebelah kanan dikurangi dengan minus 5X, 5X-nya hilang. Jadinya pindah dia ke sebelah kiri. Dan minus 2 pindah ke sebelah kanan. 3X dikurang 5X, yaitu min 2X. Min 2 kurang 4, hasilnya min 6. Nah, kedua ruas kita kali dengan min 1/2. Menjadi X kurang dari sama dengan 3. Karena di sini tadi koefisiennya negatif, koefisien dari X-nya negatif, maka tandanya kita balik, tanda ketaksamaannya. Kalau tadi dia lebih dari, kita positifkan menjadi kurang dari sama dengan. Oke. Bisa ya tadi untuk pertidaksamaan linier. Nah, pertidaksamaan linier itu sudah kamu pelajari di SMP kelas 7. Ada pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat di sini adalah pertidaksamaan yang variabelnya paling tinggi berderajat 2. Oke, bentuk-bentuk dari pertidaksamaannya yaitu AX pangkat 2 ditambah BX tambah C lebih dari 0. Atau AX pangkat 2 tambah BX tambah C kurang dari 0. Atau AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih dari sama dengan 0. Atau AX pangkat 2 tambah BX tambah C kurang dari sama dengan 0. Atau yang terakhir, AX pangkat 2 tambah BX tambah C tidak sama dengan 0. Dengan A, B, C itu anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0 berarti tidak ada pangkat 2-nya di sini, gitu ya. Nah, untuk mencari penyelesaian pertidaksamaan AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih dari 0, artinya kamu akan mencari interval nilai X yang mengakibatkan AX pangkat 2 tambah BX tambah C bernilai lebih dari 0, atau nilainya harus positif. Karena negatif dan positif itu dibatasi dengan angka 0, maka lebih dulu dicari pembuat 0 AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Pembuat 0 ini berarti kan ada X1 dan ada X2. Biasanya nanti akan menghasilkan 3 interval. Nah, berarti kan misalnya nih kamu sudah mencari tadi nilai X-nya atau pembuat angka 0 gitu ya. Mencari nilai X, berarti ada X1 dan ada X2.
Interval yang di tengah-tengah sini itu namanya X itu berada di antara X1 dan X2. Atau kita sebutkannya X1 kurang dari X kurang dari X2. Kemudian di sebelah kiri itu berarti X-nya kurang dari X1. Yang di sebelah kanan berarti X-nya lebih dari X2. Misalnya nih contoh soal. Nah, di SMP di kelas 9 itu kan kamu sudah mempelajari persamaan kuadrat. Nah, baru di sinilah di SMA ini kelas 10 kamu mempelajari pertidaksamaan kuadrat. Jadi, yang harus diingat di pelajaran SMP, kalau bentuk persamaan kuadrat berarti mencari nilai X-nya kita menggunakan 3 cara kan yang sudah diajarkan di SMP. Masih ingat apa enggak caranya? Nah, kalau kalian sudah lupa, penyelesaian dari persamaan kuadrat itu yang pertama ada kita menggunakan pemfaktoran. Yang kedua, ada kita menggunakan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, ada menggunakan rumus ABC. Ayo, masih ingat apa sudah lupa? Nah, oke, berarti kalau sudah lupa, dibuka lagi ya buku SMP-nya ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan untuk contoh soal dari pertidaksamaan kuadrat. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan X pangkat 2 kurang 7X tambah 10 lebih dari 0. Kita faktorkan. Mesti ingatlah pemfaktoran. Oke, kalau untuk pemfaktoran, kita lihat dari bilangan yang paling belakang ini. Atau kita lihat dari konstantanya. Konstanta ini 10. 10 itu perkaliannya berapa saja? Nah, 10 itu perkaliannya ada 1 dikali 10 atau 2 dikali 5. Kemudian kita melihat dari tengahnya. Tengah atau koefisien dari X. Di sini ada minus 7. Berarti minus, kemudian terakhir adalah positif. Perkalian yang menghasilkan positif itu bisa positif dikali positif atau negatif dikali negatif. Karena tengahnya minus, berarti yang cocok adalah perkaliannya negatif dengan negatif. Ini ya. 10 tadi kan perkaliannya ada 1 dengan 10 atau 2 dengan 5. Di sini kita ambil 2 dengan 5. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan di sini, negatif 2 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 7. Jadi, untuk pemfaktoran seperti ini, kita menyautkan pertama, perkalian dari konstanta. Kemudian, jika perkaliannya sudah benar, kita jumlahkan dulu, hasilnya harus sama dengan koefisien dari X. Nah, di sini udah benar ya. Negatif 2 dikali negatif 5 adalah 10. Negatif 2 ditambah negatif 5 adalah negatif 7. Nah, pembuat 0 yaitu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5. Kenapa dari sini dapatnya? Yaitu ya dari yang ini yang sudah kita faktorkan tadi. X kurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Satu lagi, X kurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Nah, maka pembuat nolnya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5. Kemudian kita buat intervalnya. Nah, bulatannya bulatan kosong ya, karena di sini tandanya hanya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Kemudian kita melakukan pengujian daerah mana yang akan kita ambil intervalnya ya. Oke, jadi untuk yang bagian kiri, paling kiri, di sini kita ambil X-nya itu 1.
Karena sebelah kiri dari bilangan 2 adalah 1. Kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, maka menjadi 1 pangkat 2 dikurang 7 kali 1 tambah 10. 1 pangkat 2 itu 1. 7 kali 1 itu 7. Berarti 1 dikurang 7 minus 6. Ditambah 10 positif 4. Berarti positif. Daerah yang sebelah sini itu positif. Daerah paling kiri. Kemudian kalau interval di antara 2 sampai 5. Berarti ada bilangan 4, ada bilangan 3 dengan bilangan 4. Kita ambil X sama dengan 3. Kita substitusikan kembali ke X kuadrat kurang 7X tambah 10 menjadi 3 pangkat 2 kurang 7 kali 3 tambah 10. 3 pangkat 2 9 dikurang 7 kali 3 21 ditambah 10 hasilnya negatif 2. Berarti untuk daerah yang di tengah ini adalah negatif. Kemudian kita ambil daerah yang paling kanan. Daerah paling kanan itu kan lebih dari 5, berarti mulai dari 6 dan seterusnya. Kita ambil, berarti yang paling terdekat adalah X sama dengan 6. Kita substitusikan kembali. 6 pangkat 2 kurang 7 kali 6 tambah 10, hasilnya positif 4. Oke, karena tadi pertidaksamaannya itu kan dia lebih dari 0. Maka kita harus mengambil daerah yang positif. Oke. Ya, tadi yang udah kita temukan dengan menguji tadi, berarti kan daerah paling kiri tadi positif karena dia positif 4, kemudian daerah yang di tengah negatif, dan daerah paling kanan positif. Kita ngambil daerah yang positif, berarti X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. Oke, paham ya untuk mencari intervalnya? Bisa kan? Berarti kalau misalnya dia nanti ini tuh tandanya adalah kurang dari, berarti kita ambil daerah yang negatif. Berarti kalau ambil daerah yang negatif menjadi 2. Kalau kita ambil yang negatif nih, misalnya ini soalnya adalah negatif, kurang dari 0. Berarti 2 kurang dari X kurang dari 5. Sama seperti yang di ini tadi. Nah, kita ambil daerah yang tengah berarti 2 kurang dari X kurang dari 5, gitu ya. Oke, dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke intinya, ke persamaan rasional. Jadi, bilangan rasional itu biasanya kalian kenal dengan bilangan pecahan karena bentuknya itu A per B. Ya, bilangan pecahan kan biasanya yang bentuknya A per B seperti ini. Nah, jadi di mana A, B itu adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. B itu kalau penyebutnya sama dengan 0, tidak jadi bilangan rasional. Oke, contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan rasional berikut. X pangkat 2 kurang 2X per X tambah 7 sama dengan 0. Nilai X yang memenuhi adalah X pangkat 2 kurang dari 2X sama dengan 0. Ini sama kita faktorkan. Karena sama-sama ada X, X-nya keluar. X dikali X kurang 2. Karena kalau kita kalikan X dikali X, X pangkat 2, X dikali min 2, min 2X. Kita dapatkan X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kemudian syarat yang kedua, untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita tuliskan X tambah 7 tidak sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan minus 7. Selanjutnya, dalam konsep pertidaksamaan rasional disebut titik pembuat 0. Jadi yang ini nanti dinamakan pembuat 0.
Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X tidak sama dengan minus 7. Oke, masuk ke pertidaksamaan rasional. Jadi bentuk-bentuk dari pertidaksamaan pecahan bentuk linier dalam variabel X yaitu sebagai berikut. AX tambah B per PX tambah Q lebih dari 0 atau AX tambah B per PX tambah Q kurang dari 0 atau AX tambah B per PX tambah Q lebih dari sama dengan 0 atau AX tambah B per PX tambah Q kurang dari sama dengan 0 atau AX tambah B per PX tambah Q tidak sama dengan 0 dengan A, B, P, Q anggota bilangan real dan PX tambah Q tidak sama dengan 0. Ya, jadi A, B, P, Q ini semua adalah bilangan real dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau pertidaksamaan pecahan kuadrat, ya tinggal tambahi aja lah tadi yang pangkat 2. Oke. Nah, jadi kan sudah kita ketahui bahwa salah satu sifat dari pertidaksamaan adalah A per B kurang dari 0 jika dan hanya jika AB kurang dari 0 dengan B tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian pertidaksamaan pecahan menjadi fx per gx lebih dari 0 jika dan hanya jika fx dikali dengan gx lebih dari 0 dengan gx tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x kurang 1 per x kurang 5 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini 2x kurang 1 per x kurang 5 kurang dari sama dengan 0 dengan x tidak boleh sama dengan 5. Kita kalikan kan, tadi syaratnya fx per gx kurang dari sama dengan 0 jika dan hanya jika fx dikali gx-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti kita kalikan, masih ingat kan cara mengalikan bentuk aljabar? Begini, berarti mengalikannya 2x dikali dengan x kurang 5. Kemudian ini min 1 dikalikan juga dengan x min 5. 2x dikali x menjadi 2x pangkat 2. 2x dikali min 5 berarti min 10x. Min 1 kali x min x, min 1 kali min 5 tambah 5. Berarti menjadi 2x pangkat 2 min 10 dikurang 1 adalah min 11x tambah 5. Nah, ini bentuk menjadi persamaan kuadrat. Tapi kalau seperti ini ya langsung saja kita ke pembuat 0, berarti 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 per 2. Ini ya. Kemudian x kurang 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5. Jadi kita dapatkan intervalnya. Karena tadi x-nya tidak boleh sama dengan 5, maka di bilangan 5 ini bulatannya kosong. Nah, untuk setengah, karena dia tandanya kurang dari sama dengan, ya bulatannya penuh. Kalau dia kurang dari, kita ambil intervalnya adalah di antara setengah dengan 5. Jadi penyelesaiannya intervalnya adalah setengah kurang dari sama dengan x kurang dari 5. Oke, kita menguji cobanya. Ya, untuk daerah yang tengah ini
antara setengah dengan 5 ya kita ambil aja 1. Berarti kalau kita substitusikan 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1 per 1 kurang 5 yaitu negatif. Berarti makanya daerah yang di tengah ini adalah negatif. Untuk daerah sebelah kiri kita ambil 0. 0 dikurang 1 minus 1. 0 dikurang 5 minus 5. Minus 1 per minus 5 maka hasilnya positif. Sama juga seperti di sini kita ambil X-nya 6. Berarti 2 dikali 6 12 kurang 1 11 per 6 dikurang 5 1. Positif dia ya. Contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 per X kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3 per X kurang 2. Syaratnya X tidak boleh sama dengan 2 karena di sini X-nya adalah penyebutnya X kurang 2. Ini kita faktorkan ini kita sama dengankan 0 berarti X sama dengan min 2 dan ini juga sama dengankan 0 berarti X sama dengan min 3. Kita dapat 3 interval 4 daerah berarti ya karena 3 bilangan yang kita dapatkan. Ada min 3 bulatannya penuh, min 2 bulatannya penuh, dan 2 bulatannya harus kosong. Jadi cara mudah ya kita ambil 0 dulu. 0 itu berarti intervalnya di sini nih. 0 ditambah 5 kali 0 berarti 0 ditambah 6 berarti 6. 0 dikurang 2 minus 2. 6 dibagi minus 2 adalah minus 3. Maka daerah sini adalah negatif. Kemudian berarti untuk selang-selingnya sebelah kanan positif, sebelah kiri positif, kemudian negatif. Seperti itu ya, daerahnya selang-seling. Jadi penyelesaiannya kita ambil daerah yang negatif karena di sini kurang dari 0. X kurang dari sama dengan minus 3 atau min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X kurang 1 per X tambah 2 lebih dari sama dengan 1. Oke. Penyelesaiannya, ini 1 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi kurang 1. Kemudian kita samakan penyebut menjadi X tambah 2 per X tambah 2. Ya, kita kurangkan 2X dikurang X min 1 dikurang 2. 2X kurang X tinggal X, min 1 dikurang 2, min 3. Oke, untuk pembuat 0, berarti X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. X tambah 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 2. Syaratnya kan X itu tidak boleh sama dengan minus 2, berarti bulatannya harus kosong. Kemudian untuk yang di bilangan 3 itu bulatannya penuh karena dia boleh sama dengan 3. Intervalnya kita dapatkan positif, negatif, positif. Jadi karena di sini adalah lebih dari, kita ambil daerah yang positif menjadi X kurang dari min 2 atau X lebih dari sama dengan 3. Lanjut untuk yang terakhir, ini pertidaksamaan irasional. Nah, kalau bilangan irasional itu biasanya yang berbentuk akar. Nah, bentuk akar ini kan kamu juga sudah mempelajari di SMP kelas 9 ya. Ada bentuk akar. Jadi kalau nanti bentuk akar berada di penyebutnya harus dirasionalkan gitu ya. Bentuk umum pertidaksamaan rasional ada akar fx kurang dari sama dengan c, akar fx kurang dari c, akar fx lebih dari sama dengan c, akar fx lebih dari c. Kemudian ada, bisa kalian baca sendiri ya. Jadi pertidaksamaan yang mengandung bentuk akar diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas.
Akan tetapi, harus dijamin bahwa setiap yang berada dalam akar dan hasil penarikan akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari akar X kurang 3 kurang dari 2. Di sini X kurang 3 harus lebih dari sama dengan 0. Karena sudah disebutkan tadi, kalau dalam akar itu syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita cari intervalnya, didapat X kurang 3 lebih dari sama dengan 0, maka X-nya lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya, dari akar X kurang 3 kurang dari 2, kita kuadratkan dua-duanya. Kalau dikuadratkan berarti akarnya menghilang. Ini ya. Akarnya kalau dikuadratkan hilang. 2 dikuadratkan 4. Min 3 pindahkan ke sebelah kanan jadi positif 3. 4 tambah 3, 7. Jadi penyelesaiannya kan didapatkan di sini ada 1 dengan 2. X lebih dari sama dengan 3. Di sini dia lebih dari sama dengan. Berarti bulatannya penuh, lebih dari ke kanan. Sedangkan di sini X kurang dari 7, kurang dari bulatannya ke kiri. Dan dia tidak sama dengan, bulatannya kosong. Jadi kita dapatkan 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Oke, untuk contoh yang kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Akar 2 tambah 3X kurang dari sama dengan akar 3 tambah 2X. Kedua ruas kita sama-sama kuadratkan supaya akarnya menghilang ya. Jadi dikuadratkan akarnya hilang, tinggal 2 tambah 3X kurang dari sama dengan 3 tambah 2X. Yang ada X-nya pindahkan ke kiri menjadi 3X kurang 2X. Dan yang konstanta pindahkan ke kanan, 3 kurang 2. 3X dikurang 2X hasilnya X. 3 kurang 2 hasilnya 1. Syaratnya Fx itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti yang di dalam akar ini tadi harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 2 tambah 3X lebih dari sama dengan 0. 3X lebih dari sama dengan 0 kurang 2. 3X lebih dari sama dengan minus 2. Maka X-nya lebih dari sama dengan minus 2 per 3. Kemudian Gx-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Sama, yang di dalam akar yang di sebelah kanan juga harus sama dengan 0. Berarti 3 tambah 2X lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan 0 kurang 3. 2X lebih dari sama dengan minus 3. X-nya lebih dari sama dengan minus 3 per 2. Oke, jadi dari 3 ini yang kita dapatkan, kita gambar di garis bilangan nih. Pertama ada X kurang dari sama dengan 1. Sini, berarti ada bilangan 1, kita kasih bulatan penuh karena dia kurang dari sama dengan X. Kurang dari berarti panahnya ke kiri. Kemudian yang kedua, X lebih dari sama dengan minus 2 per 3. Minus 2 per 3, bulatannya juga penuh, lebih dari panahnya ke kanan. Dan terakhir, X lebih dari sama dengan minus 3 per 2. Lebih dari minus 3 per 2, bulatannya penuh, dan panahnya ke kanan. Kita dapatkan irisannya ternyata dari minus 3 per 2 sampai 1. Minus 3 per... Maaf. Ini enggak ya. Berarti yang dapat semua adalah sini. Minus 2 per 3 sampai 1. Minus 2 per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Kalau minus 3 per 2, sini nggak dapat. Sebelah sini nggak ada. Oke. Jadi yang dapat 3-3-nya ya dari sini minus 2 per 3 sampai 1. Contoh ketiga.
Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X pangkat 2 kurang 4 lebih dari X kurang 3. Jadi ini kedua ruas sama-sama kita kuadratkan, berarti yang di sebelah kiri akarnya menghilang, di sebelah kanan dikuadratkan menjadi seperti ini. X kurang 3 pangkat 2 itu kan berarti bentuknya X kurang 3 dikali dengan X kurang 3. Masih ingat kan tadi cara mengalihkan bentuk aljabar? Berarti X dikali X pangkat 2. X dikali min 3, min 3X. Min 3 dikali X, min 3X, min 3 kali min 3, 9. Tadi di tengahnya ada min 3 dikurang 3 adalah min 6X. Kemudian yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri menjadi X pangkat 2 dikurang X. Ini X pangkat 2 kita kurangkan dengan X berarti habis 0. Kemudian minus 6X. Pindahkan ke kiri jadi tambah 6X. 9 minus 4 kita pindahkan jadi tambah 4. 9 tambah 4 itu 13. Menjadi 6X lebih dari 13. Maka X-nya lebih dari 13 per 6. 13 per 6 itu kita dapatkan menjadi 2, 1 per 6. Kemudian syaratnya yang di dalam akar itu kan harus lebih dari sama dengan 0. Dalam akar tadi adalah X kuadrat kurang 4. X kuadrat kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan berarti X tambah 2 dikali X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 2. X kurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Oke, kita buat lagi intervalnya. Di sini X lebih dari 2/6. Di sini 2/6, berarti bulatannya kosong, lebih dari panahnya ke kanan. Selanjutnya, yang ini berarti X kurang dari min 2, kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari 2. Berarti kan kalau dia lebih dari itu, lebih dari sama dengan, berarti kan dia intervalnya itu kanan dan kiri gitu ya. Nih. Jadi kita dapatkan irisannya adalah sini. Berarti X lebih dari 2, 1 per 6. Itu irisan dari intervalnya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham ya dengan materi bab 2 ini. Jadi syaratnya itu hanya lebih dari 0, lebih dari 0 seperti itu ya. Cuman nanti lebih-lebihnya itu kalian harus membuat di garis bilangan supaya kelihatan nanti irisan dari intervalnya tersebut. Oke, itu saja. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum.